Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai teori pembentukan tata surya dan juga teori pembentukan bumi. Tata surya sendiri adalah suatu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan planet-planet yang mengelilinginya pada orbit masing-masing, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain planet-planet ini, terdapat juga beberapa benda kecil lainnya seperti komet, asteroid, dan satelit yang mengorbit planet-planet tersebut. Namun, bagaimana tata surya ini bisa terbentuk? Berikut ini adalah teori-teori tentang pembentukan tata surya. Pembentukan tata surya telah menjadi misteri yang menarik bagi ilmuwan sepanjang sejarah manusia. Hingga saat ini, ada 6 teori pembentukan tata surya yang dikenal dan masing-masing memiliki keunikan serta asumsi yang berbeda. Yang pertama, ada teori kabut nebula Kung-Laplace. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan Pierre de Libes pada tahun 1796. Teori ini menjelaskan bahwa awal mula pembentukan tata surya adalah ketika kabut nebula, gas di jagat raya mulai berkumpul. Immanuel Kant berpendapat bahwa tata surya terbentuk dari kabut gas panas yang berputar perlahan. Saat kabut berputar perlahan, kepadatan gas semakin meningkat dan membentuk inti di berbagai tempat. Inti yang terletak di tengah kabut dan memiliki suhu paling panas akhirnya menjadi matahari yang berpijar, sementara inti yang terletak di pinggiran kabut mendingin dan menjadi planet. Menurut Pierre-Simon de Laplace, tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat panas dan berotasi dengan cepat. Kemudian, sebagian dari gas tersebut terlempar dan mendingin menjadi planet, sementara yang lainnya terus berpijar dan membentuk matahari. Yang kedua, ada teori planetesimal. Pada sekitar tahun 1900, Forrest Ray Moulton, seorang ahli astronomi, dan T.C. Chamberlin, seorang ahli geologi, mengusulkan teori terbentuknya tata surya yang disebut sebagai hipotesis planetesimal. Teori ini menjelaskan tentang proses pembentukan tata surya di mana planetesimal, yaitu benda padat kecil, mengelilingi suatu inti gas. Inti dari teori ini adalah ketika sebuah bintang yang berada dekat dengan matahari dan menembus ruang angkasa dengan cepat, daya tarik gravitasi antara keduanya semakin tinggi dan menyebabkan pasang naik massa gas yang dikandung oleh kedua bintang. Saat pasang naik, gas dalam tubuh matahari mencapai puncaknya dan beberapa bagian kecil massa matahari terlepas atau terlempar dan mulai mengorbit di sekitar matahari. Setelah bintang tersebut menjauh dari matahari, pasang matahari kembali menurun ke arah normal. Massa gas yang terlempar dan mengorbit di sekitar matahari ini lama-kelamaan mendingin dan membeku ataupun memadat, membentuk planetesimal atau benda-benda padat yang pada akhirnya membentuk planet. Yang ketiga, yaitu teori pasang surut atau tidal. Pada tahun 1918, Sir James Jean dan Sir Harold Jeffreys mengemukakan teori pasang surut dalam pembentukan tata surya. Teori ini menyatakan bahwa planet tidak terbentuk dari pecahan kecil gas yang membentuk planetesimal akibat pasang naik matahari, tetapi langsung terbentuk dari massa asli yang ditarik oleh bintang lain yang melewati matahari. Teori ini juga dikenal sebagai teori pasang surut gas. Menurut teori ini, suatu bintang yang mendekati matahari akan menghasilkan gaya gravitasi yang cukup kuat untuk mengisap filamen gas yang berbentuk cerutu dari tubuh matahari. Filamen ini kemudian membesar pada bagian tengahnya dan mengecil di kedua bagian ujungnya membentuk planet. Planet-planet yang terletak di bagian tengah seperti Jupiter, Saturnus, dan Uranus memiliki ukuran lebih besar daripada planet yang terletak di bagian tepi. Yang keempat, ada teori bintang kembar. Ahli
astronomi Inggris Fred Hoyle mengemukakan teori bintang kembar pada tahun 1956. Seperti yang dipetik dari buku geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta oleh Hartono, teori ini menyatakan bahwa tata surya kita berasal dari gabungan bintang kembar, di mana matahari pada awalnya merupakan bintang kembar yang saling mengelilingi satu sama lain. Namun, suatu saat, tiba-tiba, bintang lain melintas dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut, yang menyebabkan hancur menjadi pecahan kecil yang terus berputar, dan kemudian mendingin menjadi planet-planet dan benda-benda lain yang mengelilingi bintang tetap yang bertahan, yaitu matahari. Teori Big Bang. Abel Lemaitre, seorang kosmolog, pertama kali mengemukakan teori pembentukan tata surya ini pada tahun 1920-an. Teori Big Bang ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari gumpalan superatom raksasa yang berisi materi yang tidak dapat dibayangkan, namun dapat dikira-kira sebagai bola api raksasa dengan suhu antara 10 miliar hingga 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan superatom raksasa tersebut meledak sekitar 15 miliar tahun yang lalu, dan ledakan dahsyat tersebut menyebar membentuk awan dan hidrogen. Setelah berusia ratusan tahun, debu dan hidrogen tersebut kemudian membentuk bintang-bintang dengan ukuran yang bervariasi. Teori orbit planet. Johannes Kepler merupakan seorang ahli astronomi dan matematikawan terkenal pada abad ke-17. Salah satu kontribusinya yang paling signifikan adalah teori tentang gerakan planet di tata surya. Dalam karyanya, Astronomia Nova, yang diterbitkan pada tahun 1609, Kepler memaparkan 3 hukum gerak planet yang kemudian dikenal sebagai hukum Kepler. Hukum pertama menjelaskan bahwa setiap planet bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan elips dan matahari berada pada salah satu fokus elips tersebut. Hukum kedua menyatakan bahwa garis yang menghubungkan planet dan matahari melintasi area yang sama dalam waktu yang sama. Artinya, planet akan bergerak lebih cepat saat berada lebih dekat dengan matahari dan lebih lambat saat berada lebih jauh. Hukum ketiga menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh sebuah planet untuk menyelesaikan satu putaran sebanding dengan jarak rata-rata planet tersebut dari matahari. Kepler juga menemukan bahwa orbit planet di tata surya tidaklah bulat sempurna, melainkan elips, sebuah penemuan yang sangat penting dalam astronomi modern. Selain itu, teorinya memberikan dasar bagi Isaac Newton untuk mengembangkan hukum gravitasi Newton yang menjelaskan tentang gaya tarik-menarik antara benda-benda di tata surya. Dengan teorinya tentang gerakan planet dan bentuk orbit, Kepler telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam memahami bagaimana tata surya kita terbentuk dan bergerak. Nah, itulah tadi teori pembentukan tata surya. Sekarang kami akan menyampaikan teori mengenai pembentukan bumi. Ada 5 teori yang menjelaskan proses pembentukan bumi. 1. Teori kontraksi dan pemulihan, contraction and expansion theory. Teori ini pada awalnya dicetuskan oleh Descartes 1596 sampai 1650 dan kemudian didukung oleh James Dana 1847 dan Élie de Bauman 1852. Descartes menyebutkan bahwa bumi terus mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Akibat dari proses penyusutan ini, permukaan bumi mengerut dan terbentuklah relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Analogi teori ini diadopsi dari kulit buah apel yang mengering. Dari teori ini dapat dijelaskan mengenai proses terbentuknya lipatan pada permukaan bumi, namun teori belum dapat menjelaskan proses terbentuknya daerah-daerah tekanan. 2. Teori 2 benua.
Teori yang dikemukakan oleh Edward Geuss pada tahun 1884 ini menyebutkan bahwa bumi ini pada awalnya terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di bagian kutub utara dan Gondwana pada bagian kutub selatan. Kedua benua ini terus mengalami pergerakan ke arah ekuator bumi, hingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil. Disebutkan Laurasia terpecah menjadi benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ketiga, teori pengapungan benua atau Continental Drift Theory. Pada tahun 1912, Alfred Wegener mengajukan teori pergeseran benua. Disebutkannya bahwa pada mulanya hanya ada satu benua yang sangat besar di muka bumi, yang bernama Pangaea. Kemudian, Pangaea pecah dan terus berubah melalui pergerakan dasar laut. Gerakan sentrifugal dari perputaran bumi menyebabkan pecahan Pangaea bergerak ke arah barat menuju garis khatulistiwa. Teori ini didukung oleh bukti bahwa terdapat kesamaan garis pantai, batuan dan fosil antara Afrika bagian barat dan Amerika Selatan bagian timur. Teori konveksi, convection theory. Teori konveksi ini pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar tahun 1927 dan kemudian dikembangkan oleh Harry Hess dan Robert Dias. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi, di bagian punggung tengah samudra, mid-oceanic ridge, akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru, sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapatnya bagian mid-oceanic ridge itu sendiri seperti mid-Atlantic ridge dan Pacific Atlantic ridge. Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian mengenai umur laut juga dibuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudra, umur batuan-batuannya semakin tua. Teori lempeng tektonik. Teori yang dikemukakan oleh Tozo Wilson sekitar tahun 1965 ini menyebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Dan lempeng-lempeng pembentuk kulit bumi ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer. Litosfer bumi terdiri dari dua lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra tersusun oleh batuan basa yang dapat dijumpai di dasar samudra, sedangkan lempeng benua tersusun oleh batuan asam.